Baik, kita mulai ikhwas sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwas sekalian, para jamaah azanillahu wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan menerjemahkan khutbah Jumat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Wahid hafizahullah selaku mudir dari Islamic Center Dammam. Pada khutbah Jumat kali ini beliau mengangkat sebuah tema, yaitu mengajak untuk mengingat-ingat kembali nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat-ingat limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, karena hal ini bisa menjadikan seorang itu dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Beliau setelah memulai khutbahnya dengan pujian pada Allah dan salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwa di antara nama Allah adalah Al-Wahhab. Al-Wahhab itu artinya adalah Maha Pemberi, ya. Dan di antara sifat Allah adalah Al-Karam, mulia, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kenikmatan pada hambanya, melimpahkan nikmat padanya, ya, padahal mereka tidak meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pada mereka apa yang mereka beri. Allah berfirman, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh, ya. Dan dia yaitu Allah memberi kepada kalian, ya, dari setiap apa yang kalian minta padanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pun membukakan bagi hamba-hambanya berbagai macam kenikmatan dari langit dan bumi, ya. Dan itu tidak bisa dihitung-hitung. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu melakukannya, ya. Ikhwas sekalian, para jamaah azanillahu wa iyyakum, mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala ini dapat menjadikan seorang hamba bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dapat menjadikan seorang hamba dia mentauhidkan Allah dan banyak beribadah pada Allah. Dan mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala merupakan sebab dari al-falah, yaitu kemenangan, keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf, fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Maka hendaknya kalian mengingat-ingat nikmat-nikmat Allah agar kalian beruntung. Nah, jadi banyak mengingat Allah ini sebab keberuntungan. Tidak berhenti di sini saja, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para rasulnya untuk mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah limpahkan pada mereka. Ya, sebagaimana para nabi nanti pun dalam dakwah mereka, para nabi itu memerintahkan untuk kepada kaumnya untuk mengingat-ingat nikmat Allah. Di antaranya adalah apa yang Allah sampaikan pada Nabi Isa alaihissalam, ya. Udhkuru ni'mati 'alaika wa 'ala walidatika id ayyatuka bi ruhil qudus tukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa id 'allamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil wa id takhluqu minat tini ka hay'ati at-tayri bi idzni fatanfukhu fiha fatakunu tayran bi idzni wa tubri'ul akmaha wal abrasa bi idzni wa id tukhrijul mauta bi idzni wa id kafaftu bani israila 'anka id ji'tahum bil bayyinati faqala alladhina kafaru minhum in hadza illa sihrun mubin. Ingatlah, ini perintah apa? Untuk mengingat. Ingatlah ketika Allah mengatakan, hai Isa putra Maryam, ya, ingatlah nikmatku. Nah ini, ya, ingatlah nikmatku padamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus, ya. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan sesudah dewasa. Dan ingatlah di waktu aku mengajar kamu menulis hikmah, Taurat dan Injil, ya. Dan ingatlah pula di waktu kamu membentuk dari tanah suatu bentuk yang berupa burung dengan izinku, kemudian kamu meniup kepadanya, lalu bentuk itu menjadi burung yang sebenarnya dengan seizinku, yaitu izin Allah. Dan ingatlah di waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu, dan ingatlah di waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuh kamu, dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, menyampaikan wahyu dakwah.
Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tak lain melainkan sihir yang nyata. Banyak nikmat yang Allah turunkan atau berikan pada Nabi Isa alaihissalam, yang kemudian Allah meminta pada Nabi Isa untuk mengingat-ingat kembali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun berfirman kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang ada di dalam surat Ad-Duha, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Apa artinya? Bukankah dia, yaitu Allah, mendapatimu sebagai orang yatim lalu dia melindungimu. Dia mendapatmu sebagai orang yang bingung, ya, lalu dia bingung tidak tahu, lalu dia memberikan petunjuk, mengajarkan Alkitab, memberikan iman, ya, mengajarkan Alkitab wal hikmah. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Ini, ya, mengajak Nabi Muhammad SAW untuk mengingat-ingatnya. Kemudian dan Allah dan para rasul, ya, sebagaimana sudah saya sampaikan tadi, para rasul itu mengingatkan kaumnya untuk mengingat kembali berbagai macam karunia dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi antaranya adalah Nabi Hud yang berkata pada kaumnya, wadhkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuhin wa zadakum fil khalqi bastah. Dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah lenyapnya kaum Nuh, dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu daripada kaum Nuh itu. Itu kelebihan yang Allah berikan pada kaumnya Nabi Hud, ya. Kemudian Nabi Saleh berkata pada kaumnya, wadhkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa id bawwa'akum. 'Ad ini kaumnya siapa? Hud, ya. Wa bawwa'akum fil ardi tattakhiduna min suhuliha qusura wa tanhitunal jibala buyuta. Nah, adapun kaumnya Nabi Saleh, dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah kaum 'Ad, ya. Jadi kaumnya Nabi Nuh, kemudian baru Nabi Hud, kemudian Nabi Saleh, ya, sesudah kaum 'Ad. Dan memberikan tempat bagimu di bumi, kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar, dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Nah, ini kenikmatan yang Allah berikan pada mereka. Dan kemudian Nabi Syu'aib berkata pada kaumnya, wadhkuru id kuntum qalilan fakatsarakum. Dan ingatlah di waktu dahulu kamu berjumlah sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu, ya. Nah, ini, ya, juga merupakan nikmat yang Allah berikan pada mereka, kaumnya Nabi Syu'aib. Kemudian Nabi Musa berkata kepada kaumnya, udhkuru ni'matallahi 'alaikum id anjaakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab wa yudhabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'akum. Ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia menyelamatkan kamu, ya, dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih, ya. Mereka menyembelih anak-anak laki-laki kalian, membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian. Nah, ini di zamannya Nabi Musa, ya, bahwasanya mereka diberikan nikmat keselamatan dari Fir'aun dan bala tentaranya, dan itu adalah nikmat. Keselamatan dari musuh adalah nikmat. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat yang Allah berikan pada Al-Aus dan Khazraj, ya, mereka adalah kaum Ansar, ya, yang tinggal di kota Madinah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian ketika kalian dahulu, yaitu di masa jahiliyah, bermusuh-musuhan, ya, maka Allah mempersatukan hati kalian, lalu menjadilah kalian karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dulunya banyak peperangan di antara Aus dan Khazraj, ya. Kemudian dengan datangnya Islam, mereka menjadi bersaudara. Dan persaudaraan adalah apa? Nikmat. Apalagi kalau saudara dibangun di atas akidah yang sama, yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hamba-hambanya yang beriman, wadhkuru id antum qalilun mustad'afuna fil ardi takhafuna ay yatakhattafakumun nasu fa'awakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat thayyibat. Dan ingatlah, hai para muhajirin, ketika kalian masih berjumlah sedikit, ya, kepada kaum muhajirin,
ketika jumlah kalian masih sedikit, lagi tertindas di muka bumi, itu di Mekah, kalian takut orang-orang Mekah akan menculik kalian, maka Allah memberi kalian tempat menetap, yaitu di Madinah. Ini diperintahkan hijrah ke kota Madinah, dan dijadikannya kalian kuat dengan pertolongannya, yaitu Allah, dan diberi oleh Allah, ya, kalian diberi oleh Allah rezeki dari yang baik-baik, ya, sehingga mereka kaum muhajirin bisa hidup nyaman di kota Madinah. Kemudian juga setelah selesainya perang Ahzab, di mana banyak kelompok-kelompok bersatu pada saat itu, Allah berfirman, "Udzkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha." Ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan pada kalian ketika datang pada kalian tentara-tentara, ya. Dan lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kalian melihatnya, dari kalangan apa? Malaikat. Dan adalah Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Nah, jadi Allah berikan kenikmatan dengan diberikan pertolongan dengan angin, ya, dengan hujan, ya, sampai mereka bisa tertidur sambil berdiri, ya. Di dalam peperangan bisa tidur, bayangkan. Itu adalah nikmat. Saking lelahnya memang, ya, perang Ahzab pada saat itu. Nah, ini ikhwas sekalian para jamaah azanillahu wa iyyakum, merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian para nabi, perintah para nabi kepada kaumnya untuk mengingat Allah, karena dengan mengingat Allah itu manusia bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kaum Ansar, "Alam ajidkum dhullalan fahadakumullahu bi." Bukankah aku mendapati kalian dahulu itu dalam keadaan tersesat, ya, lalu Allah memberikan hidayah pada kalian karena sebab aku. Wa kuntum mutafarriqina fa'allafakumullahu bi. Kalian dahulu pun bercerai-berai, lalu Allah satukan kalian karena sebab aku. Wa alatan fa'aghnakumullahu bi. Kalian dahulu adalah fakir, miskin, lalu Allah berikan kecukupan kepada kalian karena sebab aku, ya. Nah, ini agar mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bersyukur, ya. Dan dahulu para sahabat satu sama lain itu saling mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan pada mereka, ya. Sehingga suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menemui mereka, lalu bertanya pada mereka, ya, sedang apa mereka itu? Mereka menjawab, "Jalasna nadhkurullah wa nahmadu ala ma hadana lil Islam wa manna bihi alaina." Ya, kami duduk di sini untuk mengingat Allah, ya, untuk berzikir pada Allah dan untuk memuji Allah atas hidayah Islam dan karunia yang Allah berikan pada kami, ya. Dan hidayah yang begitu penting, ya. Bahkan paling penting adalah hidayah Islam, hidayah iman, ya. Suatu ketika juga Al-Fudail bin Iyad dan Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah rahimahumullah, mereka adalah ulama salaf dahulu, ya. Mereka berdua duduk bersama mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala sampai subuh, ya. Jadi malam hari duduk mengingat-ingat nikmat Allah, apa saja nikmat Allah, ya, sampai subuh. Dan bahkan kalau kita hitung-hitung selama kita hidup berapa puluh tahun ini, ya, kalau kita hitung-hitung nggak akan selesai 1 hari 2 hari dari nikmat Allah yang begitu banyak. Hanya saja kita yang lupa, ya. Kita yang hafalannya tidak kuat dari nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan pada kita. Padahal yang melekat di dalam diri kita sekarang saja ini sudah banyak, ya. Karena hakikat nikmat bukan hanya berupa berupa harta. Sebagian orang melihat harta uang, tidak, ya. Nikmat banyak sekali rupanya. Kemudian di antara karunia yang Allah berikan pada umat ini, Allah mengutus Rasul yang paling mulia, ya. Dan ini adalah nikmat, ya. Subhanallah, kita hidup di zaman umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak zaman-zaman sebelum beliau. Allah mengatakan, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ya, sungguh kami telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman, ya, dengan mengutus di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Nah, kita termasuk dari umatnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini nikmat, ya. Beliau adalah sebagai nabi paling mulia, rasul paling mulia, penutup para nabi dan rasul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita berbahagia dengan nikmat Al-Qur'an, ya. Qul bi fadlillah. Katakanlah, ya, dengan
karunia Allah atau karena karunia Allah. Karunia Allah ini kata Ibnu Abbas adalah Al-Qur'an, wa bi rahmatihi, dan karena rahmatnya, fabidzalika, karena itulah, falyafrahu, hendaknya mereka itu berbahagia, bersenang. Ya, karena Al-Qur'an ini adalah termasuk ya mukjizat yang besar, bahkan satu-satunya mukjizat yang sampai ada sampai sekarang ini, hingga akan datang nanti suatu masa di mana Allah akan mengangkat Al-Qur'an, mencabut Al-Qur'an dari dada-dada manusia, ya. Itu adalah nikmat yang begitu agung, ya. Kemudian merupakan karunia, nikmat yang paling agung adalah al-hidayah ataupun petunjuk. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para hambanya, ya, kita untuk terus memohon hidayah agar diberikan keteguhan, dan itu dilakukan pada setiap rakaat dari dalam salat kita, ya, ketika kita membaca surat Al-Fatihah, ya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita alhamdulillah sudah berada di atas jalan yang lurus. Maksudnya apa? Kita memohon agar hidayah tersebut terus ada pada kita hingga kita meninggal dunia, agar kita teguh di atas hidayah tersebut, ya. Nah, ini merupakan nikmat, ya. Seindah-indah nikmat seorang ketika diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun nikmat dunia yang paling agung adalah al-afiyah. Al-afiyah artinya keselamatan, ya. Jadi seorang ketika diberikan nikmat al-afiyah itu adalah nikmat yang begitu agung. Makanya Rasulullah SAW dalam beberapa hadis ya memerintahkan agar kita mohon pada Allah al-afiyah. Di antaranya beliau bersabda, "Salullah al-afiyah", mohonlah kalian al-afiyah pada Allah. Apa itu al-afiyah? Al-afiyah ada keselamatan dari penyakit, dari musibah, dari keburukan, dari kejahatan, dari kejelekan, ya. Ya, keselamatan dari berbagai macam hal-hal yang buruk. Itu namanya apa? Al-afiyah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Fa innahu lam yu'ta 'abdun syai'an afdhalu minal afiyah." Sungguhnya seorang tidak diberi kenikmatan yang lebih afdal melebihi nikmat afiyah, keselamatan. Makanya di antara zikir pagi petang seorang adalah Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, ya. Antum mohon agar badan kita, pendengaran, penglihatan kita diberikan keselamatan, dijaga dari keburukan-keburukan, dijaga dari kemaksiatan, ya. Kemudian juga di antara nikmat, ya, hanya saja nikmat ini banyak orang yang lalai, adalah nikmat waktu luang dan kesehatan, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihha wal faragh." Ada dua nikmat banyak manusia yang lalai, tertipu dari keduanya. Apa itu? Kesehatan dan waktu luang. Makanya kalau orang diberikan waktu luang, santai, ya, bisa sama keluarga, bisa canda tawa, itu nikmat, ya. Itu adalah kenikmatan. Belum sehat, ya, dia bisa melakukan ini itu, nikmat, ya. Wallah, antum kalau sakit baru merasa dicabut salah satu nikmat tersebut, ya. Dan orang-orang masing-masing dari kita perlahan-perlahan dicabut nikmatnya. Ya, giginya mulai ompong, satu-satu nikmat makanan tidak bisa masuk. Ya, ada yang penyitas uric acid, nggak bisa makan yang enak-enak sebagaimana biasa. Ada lagi yang sakit apa lagi? Mungkin kolesterol atau gula dan sebagainya. Dia terhalangi dari nikmat-nikmat tertentu, ya. Nah, jadi pelan-pelan, ya, nikmat tersebut hilang dari kita. Tapi alhamdulillah masih banyak nikmat Allah yang lainnya, ya. Kemudian di akhir-akhir khutbah, khatib menjelaskan tentang lalu bagaimana seorang itu dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Selain tadi mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antaranya adalah dengan bersyukur itu sendiri, ya. Supaya nikmat itu terus ada, hendaknya dia bersyukur. Lalu bagaimana cara bersyukurnya? Yaitu dengan mengakui bahwa nikmat tersebut dari Allah. Ini yang pertama dan harus ada dalam diri kita. Segala nikmat apa saja yang ada pada kita itu hakikatnya dari Allah, ya. Ada yang dari dewa Zeus atau siapa lagi, Dewi Kuan Im, tidak ada, ya. Semuanya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus meyakini hal ini, mengakui
Ini termasuk syukur dalam hati. Ya, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ya, apa saja nikmat yang ada pada kalian itu adalah dari Allah. HP antum, makanan antum, syai, halib, air, itu hakikatnya semuanya dari Allah. Adapun orang-orang yang datang membawa itu sekedar apa? Sebab. Ya, jazakumullah khair. Ya, terima kasih banyak pada orang-orang yang menjadikan nikmat tersebut sampai kepada kita. Ya. Kemudian di antara yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu, ya, di pagi hari dan sore hari, beliau mengatakan Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika famika wahdak la syarika laka falakal hamdu wa lakas syukru. Ya Allah, ya, di pagi ini tidaklah ada nikmat yang ada padaku atau nikmat yang ada pada seorang dari hambamu melainkan itu darimu semata, tiada sekutu bagimu, ya. Maka bagimu semata segala pujian, bagimu semata segala rasa syukur, ya. Ini juga apa? Pengakuan bahwasanya nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk bentuk nikmat, ya, termasuk bentuk syukur pada Allah Subhanahu wa taala tadi dengan hati, ya. Yang kedua adalah dengan lisan. Itu mengucapkan apa? Alhamdulillah, ya. Dan syukur itu bukan mengucapkan alhamdulillah selesai, tidak, ya. Banyak orang bersyukur, bagaimana syukur ini nikmat alhamdulillah selesai. Padahal tidak itu bagian dari syukur, ya. Dan di satu sisi alhamdulillah itu juga merupakan kalimat zikir, ya. Tapi tidak cukup, belum cukup sekedar mengucapkan alhamdulillah berarti sudah selesai, ya. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha la yardha 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fa yahmaduhu 'alaiha aw yashraba syarbata fa yahmaduhu 'alaiha. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah itu benar-benar ridha, ya, ridha terhadap hamba dia makan, ya, lalu dia memuji Allah, atau dia minum lalu dia memuji Allah atas nikmat makan dan nikmat minum tersebut. Ya, ini maksudnya bukan sebagian orang memahami salah ketika membaca hadis ini. Dia kira bahwa saya maksud dari dia makan ini adalah sekali makan alhamdulillah, sekali makan alhamdulillah, sekali makan alhamdulillah. Lah, tidak. Atau minum, ya, minum teguk alhamdulillah, teguk lagi alhamdulillah, tidak. Tapi maksudnya sekali itu saja, makan dia selesai sudah alhamdulillah. Ya. Makanya memang sebagian ulama membolehkan dia mengucapkan alhamdulillah itu sudah cukup. Ya, lengkapnya alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, itu yang lengkapnya. Nah, itu secara lisan. Termasuk juga di antara syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menyiarkannya, menceritakan pada yang lain. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu maka siarkanlah, maka sampaikanlah. Yaitu kepada orang yang kira-kira dia senang mendengarnya, maka kita sendiri akan boleh, ya, mungkin pada istri, pada keluarga, orang-orang terdekat, ya, dan sebagainya. Nah, ini termasuk dari apa? Bagian bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk mensyukuri nikmat hidayah adalah senang bahagia dengan hidayah yang Allah berikan pada hamba, dan senang bahwa Allah memberikan kekokohan atau mengokohkan atau meneguhkan, ya, agamanya. Ya, kita bahagia, senang sebagai seorang muslim, kita bahagia, ya. Kemudian cara mensyukuri nikmat harta adalah, ya, selain apa yang disebutkan tadi, dengan menjelaskan karunia Allah yang Allah berikan pada kita. Kita ceritakan, masya Allah, alhamdulillah, Allah berikan banyak rezeki, Allah memberikan banyak karunia, Allah memberikan banyak makanan, Allah memberikan banyak hidangan, ya. Ini nikmat harta. Allah memberikan rezeki bulan ini berupa harta, tiba-tiba ada yang transfer, asal jangan salah transfer saja, ya. Itu bukan duit kita kalau salah transfer, ya. Kemudian juga caranya adalah, ya, bersyukur untuk nikmat harta dengan cara rendah diri kepada hamba-hamba Allah, ya. Tidak menjadikan harta tersebut sombong, congkak, angkuh, ya. Kemudian juga dengan menginfakkan di jalan Allah, ya, seraya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ya.
Ini kalau berupa apa? Harta. Kalau orang yang sehat, contohnya di antara nikmat mungkin dia mendapatkan kesehatan, ya, dia jelaskan, dia sampaikan alhamdulillah Allah berikan kesehatan, ini secara lisannya. Kemudian dia gunakan anggota badannya untuk ketaatan. Ini yang nikmat yang banyak orang lalai, ya. Menggunakan anggota badan untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak orang yang lalai, ya. Kita sering lalai dan kita perlu diingatkan kembali bahwa cara mensyukuri nikmat anggota tubuh, ya, kesehatan adalah dengan banyak-banyak melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga untuk bisa lebih menambah syukur adalah dengan mengingat-ingat orang-orang yang terhalangi dari nikmat. Banyak orang yang terhalangi dari nikmat yang sama, ya. Kita alhamdulillah bisa ngontrak di rumah yang harganya 7.000, ada yang bisa 10.000 alhamdulillah, ada yang 12.000 alhamdulillah, ada yang 15.000 alhamdulillah, ada yang disediakan oleh kantor alhamdulillah, meskipun sekamar berdua mungkin, ya, itu adalah nikmat. Karena banyak orang yang tidak mendapatkan apa? Sakan, fasilitas, ya, atau fasilitas sangat-sangat minim di bawah kita, ya. Makanya Rasulullah SAW ini subhanallah, beliau ingatkan doa ini, dan antum bisa baca ketika hendak tidur, ya. Bahwasanya Rasulullah SAW dahulu ketika hendak tidur, ya, beliau itu memuji Allah atas nikmat, ya, dan mengingat-ingat orang-orang yang terhalangi dari nikmat tersebut, ya. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi qala, adalah Nabi dahulu apabila hendak tidur beliau bersabda, ya, berdoa. Antum baca ini doanya, ya. Alhamdulillahilladzi at'amana, antum bisa lihat di Hisnul Muslim, ya. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wiya. Segala puji bagi Allah, ya, subhanallah, ya. Indah ternyata sedalam itu Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengingatkan, bukan sekedar kalimat yang diucapkan, ya, tapi lebih dari itu kita resapi, ya. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan pada kita, memberi minum pada kita, ya, bisa makan bebek goreng, bisa makan sambal hijau, ya, bisa makan rendang, nikmat, ya. Wasaqana, dan yang telah memberikan air minum pada kita, ya, syai halib yang ada hilnya, ya, ada cengkehnya, rasanya nikmat, ada chai, ya. Antum pulang Indonesia apa ada nanti? Beda. beda apa sama? Beda. Mandus, ya, dum chai. Makanya diantara yang ngangenin kalau kita pulang Indonesia mandus, ya. Walaupun kalau roti-rotinya mirip-mirip ada Maryam, ya. Ada roti Maryam, ada canai dan sebagainya. Baik, ya. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan pada kita, memberi minum pada kita, wa kafanan, dan memberikan kecukupan pada kita, ya. Melindungi kita, memberikan kecukupan kepada kita, wa awana, dan memberikan perlindungan pada kita, ya. Kita bisa tidur, ya, di bawah atap yang atapnya apa, di ruangan, ya, yang beratap, ya. Sehingga kemudian beliau mengatakan fakam mimman la kafiyalah wa la mu'ya, betapa banyak orang yang tidak mendapati orang yang dapat mencukupinya, dan betapa banyak orang yang tidak mendapati orang yang memberikan perlindungan pada dirinya, ya. Ada yang tidur di tempat-tempat yang ala kadarnya, ya, yang mana, ya, kalau kita mengingat seperti itu maka kita jauh di atas mereka, ya. Ini adalah termasuk cara untuk mengingat-ingat, untuk menambah syukur, ya, dengan mengingat-ingat nikmat. Kemudian juga di antara caranya juga adalah dengan melihat pada orang yang lebih rendah, yang lebih di bawah kita dalam urusan dunia. Kalau itu dilakukan maka bisa membuka pintu qanaah. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru
ni'matallahi 'alaikum. Lihatlah orang yang di bawah kalian, jangan lihat orang yang di atas kalian. Maka itu ya menjadikan kalian lebih berhak untuk tidak meremehkan nikmat Allah atas kalian. Ya. Jadi dalam masalah dunia, masalah harta, masalah fisik, masalah apa lagi? Ya. Intinya masalah dunia lihat yang di bawah, jangan lihat yang di atas. Kalau dalam masalah akhirat, amal soleh, ketaatan, lihat yang di atas. Itu kaidahnya, jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Orang-orang kalau bergaul sama orang-orang yang lebih kaya daripada dirinya, ya, dia membanding-bandingkan dirinya dengan orang tersebut, akan apa? Akan kurang bersyukur. Dan ini terjadi ya dulu, dan saya kira terjadi banyak juga insyaallah seperti ini. Na'udzubillah. Dulu ada teman di Surabaya, seorang suami, dia jual minyak wangi, ya, nggak tahu punya kerjaan apa lagi. Nah, istrinya, anaknya apa namanya, sekolah di sekolah tertentu, kemudian yang antar sekolah istrinya. Tahu sendiri ya, anak-anak kalau masih kelas-kelas bawah itu kan biasanya ibu-ibunya saling nunggu kan. Nah, ternyata itu dijadikan kesempatan sebagai ajang, ya itu yang kurang bagus, mungkin ada yang pamer, ada yang ini, ada yang itu. Akhirnya termakanlah seorang ini, istrinya termakan, maksudnya mengikuti terfitnah, ya, terfitnah dengan keadaan mereka yang lebih di atas, ya. Akhirnya apa? Sampai minta cerai, sampai seperti itu. Ya, ini istri kurang bersyukur. Tapi ada sebabnya apa? Itu bergaul dengan orang-orang yang wah, yang di atasnya, kemudian ikut larut ke dalamnya. Makanya sungguh beruntung kalau orang itu dimudahkan mencari orang-orang yang saleh. Ya, antum masya Allah saleh, anak senang sama antum ya. Antum saleh di sini. Saya bisa kecipratan kesalehan antum. Ya. Kalau antum keluar nggak tahu kemana. Ya, makanya ada orang-orang biasanya dia datang ke sini, ketika ketemu komunitas yang lainnya hilang. Ya, ini yang sangat disayangkan. Kalau seandainya mungkin baik, ya alhamdulillah. Tapi yang menjadi masalah ketika itu adalah teman-teman yang tidak baik. Ya, kemudian hilang dari majelis ilmu. Ya, kalau hilang dari majelis ilmu saja di sini saja masih ringan. Tapi kalau hilang, ya Allah hilang dari ingatannya, ini yang naudzubillah. Jadi jauh dari Allah, ini yang naudzubillah. Ya, kita di sini bukan untuk dekat dengan Islamik, tapi kita berusaha untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, berusaha untuk dekat dengan Allah, mau ngaji di mana, ustadznya siapa, selama itu bersumber pada Al-Qur'an dan hadis, ya. Selama ya ustadznya mengajak kepada pemahaman para sahabat, ambil ilmunya, ya. Tidak mengajak kepada tahazzub, ya, berkelompok-kelompok, berpartai-partai, tidak mengajak kepada politik, tapi mengajak kepada peribadatan hanya pada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ini yang kita terus pelajari. Kemudian kata beliau juga bahwa ketaatan itu bisa panjang ya khutbahnya, terjemahnya setengah jam. Ketaatan, ya, dengan ketaatan nikmat itu bisa terjaga, bahkan bisa bertambah, ya. Jadi bagaimana cara melanggengkan ketaatan? Saya ulangi, bagaimana cara melanggengkan kenikmatan? Caranya adalah dengan mengerjakan ketaatan, ya. Jadi antaranya adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara doa yang dianjarkan oleh beliau, antum baca juga ini, hafalkan. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu, min zawali ni'matika, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmatmu, ya, wa tahawuli afiatika, dan dari berubahnya, beralihnya keselamatan darimu, ya, afiyah tadi, ya. Kita mohon pada Allah agar nikmat ini tidak hilang, ya, kemudian afiyah juga tidak pergi. Wa fujaati ni'matik, wa fujaati niqmatik, dan dari keburukan yang kau berikan secara tiba-tiba, ya, keburukan secara tiba-tiba. Wa jami'i sakhatik, dan aku berlindung padamu dari segala hal-hal yang bisa mendatangkan murkamu, ya. Antum coba dilihat, cari hadisnya, kemudian antum baca, ya.
Di waktu-waktu mustajab antum amalkan, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Ya, insyaallah sebagian antum sudah hafal ya. Antum gini aja, mohon perlindungan dari, coba cari-cari mohon perlindungan dari apa agar nikmat tidak hilang itu ya, atau kalimat semacamnya. Ya, insyaallah banyak ini ya. Dan terakhir yang beliau sampaikan bahwa nikmat itu akan terus ada kalau disyukuri ya. Kalau tidak disyukuri maka nikmat itu akan hilang ya. Ayatnya jelas ya, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabbmu menyerukan ya, menjelaskan apabila kalian bersyukur maka aku akan tambahkan nikmat padamu, namun apabila kalian kufur nikmat maka sungguhnya azabku amatlah pedih ya, siksaku amatlah pedih. Jadi supaya Allah menambahkan nikmat pada kita adalah kewajiban kita adalah bersyukur ya, dengan hati tadi meyakini bahwasanya nikmat itu dari Allah ya, kemudian dengan lisan tadi mengucapkan alhamdulillah atau pujian yang lainnya pada Allah, kemudian dengan anggota badan itu dengan kita menggunakan untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan demikian nikmat itu akan senantiasa ada pada kita biidznillah. Ini ya kurang lebih terjemahan dengan sedikit tambahan dari khutbah yang beliau sampaikan, semoga memberi manfaat bagi kita semuanya. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.